Petani jagung dan peternak sapi di Pulau Lombok NTB merindukan kepemimpinan di era TGB Zainul Majdi karena dinilai dapat mengangkat kejayaan serta kesejahteraan petani dan peternak. Masa ke masa yang dirasakan para petani jagung dan peternak di Nusa Tenggara Barat selama 2 periode saat kepemimpinan TGB M. Zainul Majdi dengan 2 program unggulannya yaitu pijar, sapi jagung dan rumput laut, dan program wisata halal ingin diulang atau dirasakan kembali oleh para petani jagung dan peternak sapi di NTB. Pasalnya program pijar tersebut telah memberikan kesejahteraan bagi petani jagung dan peternak sapi di NTB. Bahkan NTB sempat dinobatkan pemerintah pusat menjadi lumbung beras nasional karena surplus beras, bahkan NTB kala itu mengimpor berasnya untuk kebutuhan Bali, NTT, dan Papua. Namun semenjak tahun 2020 silam, program pijar tidak terdengar lagi gaungnya karena telah dihilangkan. Pejabat baru atau Gubernur NTB lebih memprioritaskan anggaran APBD untuk pengentasan angka kemiskinan. Salah seorang petani dan peternak berharap program pijar digelorakan kembali untuk kemaslahatan dan mensejahterakan para petani jagung dan peternak sapi di NTB. Ketika TGB menjadi Gubernur Nusa Tenggara Barat, di masa kepemimpinan beliau ada namanya program pijar. Sehingga di masa kepemerintahannya beliau, NTB menjadi salah satu lumbung pangan nasional. Namun sejak tahun 2020, program pijar tersebut sudah tidak ada lagi. Sehingga saya berharap ketika TGB dipercaya menjadi Menteri Pertanian Republik Indonesia, agar program pijar tersebut diaktifkan kembali karena dampaknya sangat bermanfaat kepada seluruh petani, peternak sapi maupun para nelayan. Sekalipun kami sebenarnya di kelompok ternak kami tidak mendapatkan program pijar itu, tetapi program itu kami dukung. Para petani dan peternak di NTB memberikan dukungannya kepada TGB M. Zainul Majdi untuk berkiprah di kancah nasional dan berharap Presiden Joko Widodo memasukkan nama TGB menjadi kandidat Menteri Pertanian pada resuple kabinet yang dihembuskan beberapa waktu lalu. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Pemirsa, masyarakat suku Sasak Lombok punya beragam tradisi adat yang saat ini masih lestari. Salah satunya adalah tradisi Bejango Bele yang digelar setiap tahun oleh masyarakat Desa Songa, Kecamatan Sakra, Lombok Timur. Tradisi ini dihajatkan untuk memupuk silaturahmi dan memohon keselamatan. Iring-iringan dulang berisi sanganan khas Sasak yang dibawa ibu-ibu ini awal dari ritual Bejango Bele Desa Songa, Kecamatan Sakra, Lombok Timur. Diiringi kesenian Sasak Gendang Bele, mereka berangkat dari Masjid Tua menuju makam keramat tempat petilasan para leluhur mereka. Di makam keramat inilah puncak ritual Bejango dilaksanakan. Para tetua adat, tokoh agama dan warga memanjat doa keselamatan kepada Sang Maha Pencipta. Bejango Bele sendiri berarti berkunjung secara massal, melibatkan banyak orang. Tradisi ini dilaksanakan setiap tahun secara turun-temurun untuk memupuk silaturahmi dan melepas kerinduan dengan para leluhur mereka yang sudah tiada. Secara turun-temurun ini folklore ya, secara turun-temurun diyakini bahwa leluhur kami memesankan kalau mau ketemu atau mau ada apa-apa, ada hajat, ada sesuatu, silakan datang ke makam lewat masjid yang tadi kita sama-sama tahu. Lalu kemudian inilah yang menjadi tradisi yang dilaksanakan oleh masyarakat kami. Yang dilaksanakan sebenarnya sekali lagi adalah setiap Senin Kamis reguler. Silakan kalau ada yang mau datang setiap Senin Kamis pasti ada yang melaksanakan seperti ini. Tetapi itu dilaksanakan secara pribadi oleh masyarakat kami. Nah kalau konteks saat ini kita melaksanakannya secara lembaga ya, secara kelembagaan, lembaga adat. Itu kami niatkan untuk menyempurnakan dalam tanda petik kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sehari-hari oleh masyarakat ya setiap minggu itu. Ritual Bejango Bele mulai dilaksanakan selama 3 bulan sebelumnya. Warga mengawalinya dengan tradisi bubur bea pada bulan Muharram.
bubur putih pada bulan Safar, dan maulid adat serta puncaknya Bejango Bele yang melibatkan semua warga setempat. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang warga di Desa Batu Ketam Putih, Bengkalis menggantungkan hidupnya dari pohon sagu dan proses sebagai penebang pohon sagu telah digeluti Masri 16 tahun silam. Indonesia merupakan negara penghasil sagu terbesar di dunia. 60% bahan pangan produk sagu berasal dari Nusantara. Papua dan Maluku adalah dua provinsi penghasil sagu terbesar di Indonesia Timur. Sementara di wilayah barat, Riau menjadi provinsi penghasil sagu terbesar. Sedangkan Bengkalis merupakan salah satu kabupaten penghasil sagu berkualitas premium di Riau. Kebun sagu menjadi lahan pertanian yang terluas di Bengkalis, yakni sekitar 17.700 hektar. Salah satunya Desa Ketam Putih yang hingga kini masih bertahan sebagai penghasil sagu. Masri adalah seorang warga Desa Ketam Putih yang telah 16 tahun menggantungkan hidupnya dari pohon sagu. Pohon sagu harus ditebang sebelum mengeluarkan bunga dan buah, karena pati sagu akan berkurang bila berbunga serta berbuah. Tak banyak tual sagu yang mampu dipotong dalam sehari, sebab alat yang dimiliki Masri masih tradisional. Kalau saya ini hitungnya hitung tual, satu tual berapa saya dapat. Kalau masalah ini, masalah nebang nih, nebang sagu, hitung tual, tidak ada hitung bulan itu atau hitung batang, tak ada, cuma hitung tual. Satu tual kalau ini orang lain yang punya batang itu saya ambil upah satu tual 10.000. Setelah tumbang, kulit batang sagu dibersihkan. Pelepah daun sagu pun dipisahkan untuk dimanfaatkan sebagai atap rumah. Kemudian diukur panjang batang sagu yang dapat diolah di kilang. Diukur dulu, ada yang ukurannya 40, ada yang 42 inci panjangnya. Tengoklah kondisi toke, kalau tua toke. Kadang toke ini mau pilih yang besar, sagunya banyak. Setelah diberi tanda, barulah tual sagu dipotong. Pohon sagu yang sudah dipotong lalu dipasangkan as besi dan kayu panjang agar mudah didorong. Warga di sini menyebutnya olen. Kemudian didorong ke tempat penampungan sementara di muara sungai. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini di iNews NTB. Saya Vinka Andini pamit undur diri dan sampai jumpa.